kembali viral. Media Korea Selatan sorot tajam skema taktik Sintayong bersama timnas Indonesia. Alarm bahaya untuk skuad Garuda. Bintang timnas Jepang Kaoru Mitoma turun gunung kontra Indonesia. Para pemain timnas Jepang gelar rapat darurat jelang laga kontra Indonesia. Qatar siap bantu langkah timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Erick Thohir siap terbang ke Qatar. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dipuji media internasional setelah mengantarkan skuad Garuda menang 1-0 atas timnas Vietnam dalam matchday kedua grup D Piala Asia 2023 pada Jumat kemarin. Awalnya timnas Indonesia diremehkan jelang bersua Vietnam. Latar hasil 1-3 melawan Irak pada matchday pertama plus pertandingan soal ranking FIFA menjadi sejumlah alasan tim merah putih dipandang sebelah mata. Akan tetapi timnas Indonesia membungkam semua keraguan. Mereka berhasil meraup 3 poin berkat gol tunggal Asnawi Mangkualam dari titik putih. Media Korea Selatan Best 11 lantas memberikan analisanya soal kemenangan timnas Indonesia melawan Vietnam. Best 11 takjub dengan taktik yang diusung oleh Sintayong karena bisa mengalahkan tim dengan peringkat FIFA paling tinggi di Asia Tenggara. Best 11 juga menyoroti taktik 3 back yang diadopsi oleh Sintayong dengan ditopang 2 bek sayap seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Keputusan Sintayong itu membuat permainan timnas Indonesia lebih berwarna dan sulit diantisipasi oleh lawan. Best 11 juga memuji peran Sintayong dalam memaksimalkan peran lini serang timnas Indonesia. Sang pelatih mampu membuat Rafael Struijk dan kawan-kawan memanfaatkan lebar lapangan di laga Piala Asia melawan timnas Vietnam. Vietnam bukanlah yang terbaik di Asia, tetapi mereka secara objektif lebih baik dari Indonesia. Terlebih Vietnam bisa mencetak 2 gol melawan Jepang, yang mana dianggap tim terbaik di Asia. Akan tetapi taktik cerdas Sintayong membuat perbedaan. Kehadiran 5 pemain belakang yang bertahan dengan baik, timnas Indonesia bisa menyerang dengan percaya diri. Ini bukan hanya tentang stabilitas, tulis media Korea Selatan Best 11. Bintang timnas Jepang Kaoru Mitoma mulai latihan jelang laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Tentunya kabar ini membuat timnas Indonesia dalam bahaya saat menghadapi Jepang di Piala Asia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Jepang di laga terakhir grup D Piala Asia. Laga tersebut akan dimainkan pada Rabu esok. Laga tersebut akan menjadi penting bagi kedua tim yang sedang bersaing ketat di klasemen sementara grup D. Timnas Indonesia mengoleksi poin yang sama dengan Jepang yang ada di urutan kedua pada klasemen grup D. Skuad Garuda hanya terpaut selisih gol dari pasukan Samurai Biru. Dengan begitu, kemenangan tentu menjadi target timnas Indonesia ataupun timnas Jepang dalam laga Rabu malam mendatang. Sebab kemenangan akan membawa tim tersebut lolos otomatis ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Jelang duel tersebut, bintang timnas Jepang Kaoru Mitoma terlihat mulai menjalani latihan. Hal itu diketahui dalam unggahan akun resmi Instagram Federasi Sepak Bola Jepang pada Minggu pagi kemarin. Sebelumnya Mitoma absen di 2 laga timnas Jepang. Diketahui Mitoma bergabung ke skuad timnas Jepang untuk mentas di Piala Asia 2023 dalam kondisi cedera. Meski Mitoma cedera, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu tetap membawa sang pemain ke Piala Asia 2023. Tentu saja hal ini dilakukan karena Mitoma punya bakat gemilang di dunia sepak bola, sehingga bisa diandalkan membawa tim meraih hasil manis. Kini, akankah Mitoma diturunkan sang pelatih dalam duel timnas Indonesia kontra Jepang? Pemain timnas Jepang menggelar rapat sebelum latihan jelang bertemu timnas Indonesia pada pertandingan penutup fase grup Piala Asia. Kesebelasan Samurai Biru tidak main-main menghadapi timnas Indonesia setelah sempat dikejutkan Vietnam dan digasak Irak. Jepang tidak mau menelan malu saat melawan tim Merah Putih. Keseriusan Jepang terpancar dari berita yang disampaikan Hochi News. Disebutkan para pemain Jepang mengadakan pertemuan selama 30 menit.
Rapat di lapangan ini tidak diikuti pelatih, hanya pemain saja. Para pemain Jepang berkumpul mengelilingi Kapten Wataru Endo, mengevaluasi penampilan saat dikalahkan oleh Irak. Fokus diskusi para pemain adalah membahas lini pertahanan. Maklum saja, negara dengan peringkat 17 dunia atau tertinggi di Piala Asia itu telah kebobolan 4 kali dari 2 pertandingan. Diskusi hangat tampak terjadi antar pemain Jepang yang mengusung target menjadi juara Piala Asia tahun ini setelah 4 tahun lalu kalah 1-3 dari Qatar di partai final. Pertemuan para pemain Jepang bukan hal yang asing. Hal ini sudah menjadi tradisi sejak Piala Dunia 2010. Selain itu, pernah pula terjadi jelang laga pertama Piala Dunia 2018. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan akan mendukung langsung perjuangan Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang dalam laga pamungkas Grup D di Piala Asia 2023. Dia akan terbang ke Qatar untuk menyaksikan laga tersebut. Erick Thohir mengatakan kedatangannya ke Qatar sekaligus menjalankan tugas sebagai Menteri BUMN, sebab di sana juga ada tugas negara yang akan dirinya jalankan. Erick Thohir meminta Timnas Indonesia kini melakukan persiapan dengan maksimal melawan Samurai Biru. Hal itu dilakukan agar Timnas Indonesia bisa memberi kejutan dalam laga nanti dan melangkah ke babak 16 besar. Erick Thohir dan masyarakat Indonesia juga kini sedang menanti laga Qatar kontra Cina, di mana laga tersebut akan sangat berpengaruh terhadap peluang lolos skuad Merah Putih. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan dipermudah langkahnya jika Qatar bisa mengatasi skuad Cina malam ini.